Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Bulukumba. Yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis bosku ya. Nikita Mirzani sekarang, masalah skincare, dia tersandung sebuah masalah hukum ya. Dan, eh, dan Bapak ini menganggap jika Nikita Mirzani itu selalu ikut campur dalam permasalahan dalam urusan orang lain ya. Dan Bapak ini pun juga mengatakan jika Nikita Mirzani itu kena karmanya guys ya. Seperti apa pernyataan Bapak ini? Yuk kita lihat videonya ya. Selamat ya buat Nikita Mirzani yang sekarang menjadi terdakwa dalam Ini menghadapi memberikan selamat gugatan guys ya atas sidang Nikita Mirzani yang ya. dilakukan oleh Reza Gladys. Jadi mengapa saya katakan selamat? Karena ini adalah sebuah karma ya bagi Nikita Mirzani. Kalau selama ini dia itu kan selalu ikut campur dalam urusan orang, tapi kali ini Sebuah karma dia guys. ya dilaporkan oleh Reza Gladys. Mau benar dan Oh salahnya selalu ikut itu campur ya. biarkan pengadilan yang menentukan. Tapi ini pembelajaran bagi kita semua bahwa karma itu nyata dan real. Karena saya berkata begitu, karena si Nikita Mirzani ini ya apa ya, Yang memanfaatkan saya percaya itu Pak, popularitasnya karma itu untuk ada ya. menjatuhkan orang. Jadi pada dasarnya Nikita Mirzani ini punya juga jualan produk-produk skincare mereka ya. Oh Jadi dengan memanfaatkan ketenaran popularitasnya untuk dia menjatuhkan itu seseorang ya. menjatuhkan produk-produk orang. Seperti yang sudah apa ya si Mira Hayati, kemudian semuanya itu kan akhirnya eh, masuk dalam Nikita Mirzani. Memang betul, tapi ya kalau memang dia Ya ya bersih Mira dan Hayati ya. benar, mestinya apa yang ditawarkan oleh Reza Gladys bahwa produknya tidak benar itu ya sudah katakan bahwa tidak benar. Tapi dia memanfaatkan popularitas dia dengan menekan Gladys untuk menerima uang ya. Menerima uang apa kerjasama lah, pokoknya itu adalah suatu. Jadi kalau dia bilang bahwa di persidangan dia ya itu biasa. Karena seorang yang dikatakan terdakwa, seorang yang dinyatakan bersalah itu pasti ingin membela diri dengan menyatakan bahwa ini tidak benar dan itu tidak benar dan silahkan dibuktikan di persidangan. Jadi ya kalau saya bilang yaitu karma. Karena yang selama ini yang dia lakukan adalah mengurusi kehidupan orang yang dengan ketenaran dia bahwa kalau dia bilang bahwa saya itu cari uang 4 miliar mudah saja dalam Mengurusi urusan orang ya. satu kali live saya bermiliar-miliar. Ya kalau itu memang benar, kenapa mesti ngurusi hidup orang? Kenapa mesti mau menekan orang? Jadi hidup itu benar-benar saja ya, lurus-lurus saja. Dan ini saya menyatakan ini, saya tidak melihat sidangnya dan saya tidak mengatakan, tapi hanya sebagai suatu apa ya, suatu pembelajaran bagi kita semua bahwa karma itu nyata. Oke? Oh, betul Pak. Saya juga percaya jika karma itu ada ya. Dan di sini saya mohon maaf sekali Pak ya. Di sini saya tidak membela Nikita Mirzani, namun saya harus mengatakannya. Kita beruntung mempunyai Nikita Mirzani di Indonesia Pak ya, karena berkat dirinya dia membongkar produk-produk perskincarean yang tidak resmi dan sekarang para penjual di luar sana itu sangat berhati-hati karena itu tidak resmi ya. Dan ini dibongkar oleh Nikita Mirzani Pak ya. Dan di sini Bapak ini mengatakan jika Nikita Mirzani itu kena karmanya dan jika tidak mau ambil pusing ya jangan mengurusi urusan orang lain lah. Betul sekali Pak, kalau tidak mau ambil pusing
jangan mengurusi urusan orang lain, otomatis di sini Nikita Mirzani sudah memikirkannya jauh sebelum mengambil langkah tersebut. Pastinya Nikita Mirzaninya di sini siap mengambil kepusingan tersebut karena mengurusi urusan orang lain ya. Dan kemarin kita masih ingat Nikita Mirzani mengatakan selesai persidangan jika saya menyelamatkan muka banyak orang di Indonesia dan saya sangat jempol sama Nikita Mirzani. Itu adalah penyelamatan yang bisa diapresiasi dan saya kembalikan kepada bapaknya tadi. Jika Pak ya saya bertanya, saya mohon maaf sekali Pak. Andaikan ya istri bapak ataukah anak-anak bapak, keluarga bapak yang memakai produk tersebut dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada wajah atau ke bagian tubuh keluarga atau ke anak dan istri bapak, maka apa kira-kira yang bapak lakukan? Ya, otomatis kan bapak akan berkata yang aneh-aneh, yang bukan-bukan terhadap penjual produk tersebut. Itu pastinya Pak ya, pastilah gitu. Nah, kita untungnya di sini Nikita Mirzani membongkar produk tersebut jika itu tidak aman untuk digunakan bagi pemakainya, gitu Pak. Ya, saya percaya karma itu ada Pak, karma itu ada. Dan wow, ini menarik sekali tentang dunia perskincarean ini. Sudah lama seolah-olah tiada ujung masalah tersebut ya. Dan benarkah apa yang dikatakan oleh Satria Mulia Pataudi, di mana lawan Nikita Mirzani itu mempunyai lebih banyak harta atau uang daripada Nikita Mirzani sendiri? Wow, kita lihat pernyataan dari Satria Mulia Pataudi ya. Ini agak berat karena saya tahu dia punya duit. Ya, saya tahu duitnya dari mana tapi saya nggak bisa bocorin. Ya, karena itu bukan ranah saya. Tapi kalau kalian bilang lawannya nih kita ini punya duit, dari mana guys ya? punya duit. Kenapa? Karena dia sepupunya teman gue. Tapi ini duitnya lebih dari kita. Ini duitnya lebih dari kita. Kalau Mbak tanya, lebih kaya lawannya nih kita, lebih kaya lawannya nih kita. Lebih gitu. dari Nikita, tapi nih kita susah. Enggak. Nih kita termasuk orang mampu tingkat nasional. Oh, lebih kaya ya. Kan ada dua. Ya, karena ada dua alat bukti, dua saksi yang bisa menangani kita tadinya. Nah, ternyata si pelapor itu mungkin kurang puas kalau hanya dua alat bukti, hanya dua saksi. Jadi dia itu mengumpulkan bukti dan saksi sebanyak-banyaknya karena dia pingin di kita itu diberatkan hukumannya begitu. Saya itu tetap support Nikita. Nanti juga waktu dia sidang saya pasti datang dah di situ. Saya berharap saudara-saudara Nikita, gitu ya, teman-temannya Nikita, jangan tinggalkan dia sendiri pada saat dia lagi terpuruk. Kalau bisa, saudara-saudaranya ikut merangkul anak-anaknya atau membantu keuangan Nikita. Betul. Oh, di sini Satria Pataudi mengatakan jika lawan Nikita itu bukan orang sembarangan dan lawan Nikita itu mempunyai cukup mumpuni dan mempunyai banyak harta dan uangnya melebihi daripada Nikita Mirzani. Lebih kaya maksudnya guys ya. Wes, ini mantap sekali guys ya. Dan lawan dari Nikita Mirzani sekarang sedang mengumpulkan data sebanyak-banyaknya karena tidak cukup jika cuma dua saksi, dua masalah itu dirasa belum cukup. Jadi lawannya masih mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya agar Nikita Mirzani itu
mendapatkan hukuman yang berat ya. Wow, Mirsani, Nikita Mirsani di sini, wah gimana guys ya? Dan Satria Mulia Pataudi di sini pun juga meminta kepada saudara-saudaranya jangan meninggalkan Nikita Mirsani yang lagi keadaannya sekarang terpuruk, dan betul sekali kita harus memberikan support kepada Nikita Mirsani karena kita tahu Nikita Mirsani ini ya eh, mempunyai banyak lawan lah guys ya, dan buat keluarganya harus membantunya secara ekonomi dan support pula, begitu kata Satria Mulia Pataudia. Dan ya kemarin sewaktu Nikita sudah selesai persidangan, kita mendengarkan jika tujuan sebenarnya bukan dirinya, itu adalah Doktip ya. Dan di sini Doktipnya pun juga angkat bicara. Yuk kita dengarkan ya. Yang ternyata mobil Rolls Royce-nya masih menggunakan nomor yang tidak bisa dideteksi. Itu nomor pinjaman, adalah nomor pinjaman, ya. Nomor Rolls Royce-nya dia diduga belum membayar pajak, ya. Jadi itulah gaya mereka. Jadi gitu. Jadi yuk kita kawal bareng-bareng karena mereka ingin menutup mulutnya Doktip untuk membongkar itu semua. Itu aja sih. Tapi Doktip siap untuk menjadi saksi nanti di persidangan. Insya Allah Siap ya? Insya Allah siap. Oh, Doktipnya di sini siap menghadiri persidangan Nikita Mirsani ya. Ya, berarti Doktip, target utamanya RG katanya ke Doktip, gimana kata-katanya? Betul, emang itu dari awal. Cuman memang kan dia tidak pernah berhasil. Bahkan ada dugaan untuk menjebak Doktip dan ternyata tidak berhasil. Dok, pihak RG yang nggak pernah hadir di persidangan nih gimana nih mungkin nih dok? Mungkin ketakutannya kalau menghadapi seperti ini mungkin cuma bisa bilang mungkin gitu aja kali ya. Jadi kan daripada kelihatan begitu ya kan. Jadi lebih baik behind the scene aja ya kan. Karena bisanya cuma pada saat jualan. Itu pun kemarin salah. Ya, galactomises salicylate ya itu nggak ada ya guys ya. Jadi emang Doktip juga sempat meragukan itu sebenarnya dokter beneran atau enggak, karena memang banyak kejanggalan. Seharusnya kalau dia berani seperti Doktip dong tampil di depan kalian, bicara seperti ini kalau seorang Bicara dokter. seperti ini kalau Tapi seorang dia dokter lakukan ya. apa? Gitu. Dia lakukan penggiringan opini, terus melakukan penggiringan opini sampai egonya itu sampai titik-titik kayak nggak ada kerjaan aja. Wow. Itu tadi Doktipnya secara langsung mengatakan jika di persidangan nanti Nikita Mirsani beliau akan datang ya, dan Doktipnya di sini juga mensupport Nikita Mirsani, dan Doktip siap melawan Dr. Richarli dan juga Reza Gladys ya. Ya, dunia perskincarean semakin memanas. Jadi saya menghimbau, saya meminta kepada teman-teman semua ya, dulu skincare itu cowok tidak memakainya guys ya. Cuma cuma cewek lah yang memakai dulu skincare ya. Nah, tapi sekarang semakin teknologi semakin canggih, dunia semakin modern, dari itu cowok pun juga sudah mulai memakai skincare ya. Teman-teman yang ada di luar sana, jika memilih sebuah produk, berhati-hatilah. Carilah produk yang aman, carilah produk yang bagus, terpercaya, dan walaupun walaupun mahal tapi produknya bagus ya, kita harus memakai produk tersebut ya. Buat apa murah jika tidak aman untuk diri sendiri ya guys. Dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud, dan kita berharap
agar tidak ada lagi produk-produk yang tidak aman dijual di negeri kita ini, ataukah yang memakai produk yang tidak asli, ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi orang yang memakai produk yang tidak asli ya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.